orang muda, punya pengalaman, organisatoris, jadi representasi anak muda Kota Bogor nih. Atletnya tidur di rumah-rumah sangat-sangat sederhana. Makanan kotak, nasi bisa dipakai buat nimpuk kecoa gitu kan, saking kerasnya. Tapi pejabat yang nontonnya tidur di hotel bintang 3 sampai bintang 5. Memang awal-awal pas saya jadi ketua 1 minggu tuh pasti ada 3 hari saya urusan dengan polisi. Ada anggota saya yang ditangkap. Mau naik SMP itu hampir seperti susahnya mau jadi anggota DPRD gitu kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Garsospol bersama saya host Ikhwanul Ma'arif Harahap. Di sini kita udah kedatangan tamu spesial. Ada tokoh muda dari Kota Bogor, ada Kang, panggilannya Kang ya? Siap. Kang Benino Argobi. Beliau adalah salah satu tokoh muda inspiratif dari Kota Bogor. Benar dari Bogor, Kang? Alhamdulillah. Nah, ini jauh-jauh, nggak jauh sih, Kang. Kita undang dari Bogor untuk jadi bintang tamu di podcast Garsospol. Nih, saya mau ngucapin selamat dulu nih buat Kang Ben. Atas terpilihnya menjadi anggota DPRD Kota Bogor periode 2024 periode 2029. Gimana, Kang, kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Habis melalui sebuah pertempuran panjang untuk pemilu, tapi alhamdulillah kita selamat semua. Selamat ya. Ya, ini Kang Ben ini tokoh yang sering sebenarnya, Kang. Kita juga riset nih, Kang. Siap. Riset juga menjadi namanya sering dimention. Kang Ben juga diamanahkan sebagai ketua DPW Nasdem ya, Kang? DPD Kota Bogor. Nasdem Kota Bogor. Betul. Kang Ben ini pengalamannya luar biasa. Selain di partai politik, Kang Ben juga di KONI ya, Kang? Alhamdulillah, di KONI Kota Bogor. Ngurusin anak muda, atlet, berat nih tugas Kang Ben nih. Kemudian juga Kang Ben diamanahkan juga ya, Kang, ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bogor. Luar biasa, teman-teman. Sudah semua 14 tahun. 14 tahun, Kang. Nih, orang muda punya pengalaman, organisatoris. Alhamdulillah. Jadi representasi anak muda Kota Bogor nih kayaknya. Amin, insyaallah. Nah, kita mau ngulik-ngulik sih sebenarnya, Kang. Pertanyaan pembuka nih, Kang. Sebagai ketua KONI, kita berangkat dari yang ringan dulu, Kang. Bukan ke KONI-nya yang ringan ya. Sebagai ketua KONI Kota Bogor, apalagi kan kita juga akan menghadapi banyak event olahraga nih, Kang. Kira-kira apa sih, Kang, yang sudah Kang Ben lakukan khususnya untuk atlet-atlet di Kota Bogor kemarin, dan bagaimana Kang Ben melihat potensi atlet Kota Bogor? Iya, terima kasih ya Kang Ikhwanul. Jadi memang saya kebetulan di KONI ini menjadi ketua KONI udah masuk tahun ke-8. Oh, bukan ke-8. Berarti kalau kedua. Kalau pengurus berarti total saya sudah 12 tahun karena sebelumnya saya sekretaris umum KONI Kota Bogor. Memang pada saat saya jadi ketua KONI itu yang termuda sepanjang sejarah KONI Kota Bogor dan KONI Jawa Barat pada saat itu. Setelah saya baru adalah akhirnya anak-anak muda yang jadi ketua KONI, karena dulu ketua KONI rata-rata birokrat, pensiunan birokrat. Ya. Jadi birokrat-birokrat yang sudah pensiun ditaruhlah di KONI untuk supaya masih punya kerjaan ngurusin atlet. Jadi atletnya mau berlari kencang, yang ngurusnya pelan-pelan. Jadi atletnya nggak bisa berlari. Kebetulan saya dari SMA itu atlet. Saya berangkat dari atlet sepak bola, terus akhirnya menjadi atlet menembak. Sampai hari ini saya masih pelatih menembak Jawa Barat untuk tim PON. Ini PON saya yang ketiga nih. Tahun besok nih PON saya yang ketiga di Aceh Sumut itu sebagai kepala pelatih tim menembak Jawa Barat. Jadi memang kenapa KONI? Karena dulu saya atlet. Kalau atlet bertanding di Indonesia itu kita lihat di daerah, atletnya tidur di rumah-rumah sangat-sangat sederhana. Makanan kotak, nasi bisa dipakai buat nimpuk kecoa gitu kan, saking kerasnya. Tapi pejabat yang nontonnya tidur di hotel bintang 3 sampai bintang 5. Padahal yang bertanding atlet. Nah, dari situ saya pernah bercita-cita waktu saya atlet. Susah amat kita jadi atlet kayak gini. Gaji kecil, kalau menang belum tentu dapat bonus. Tapi kalau kalah dimarahin. Kalau menang cuman hore-hore sebentar udah. Tapi banyak orang yang mau jadi atlet.
Saya waktu itu pas jadi atlet cita-cita, kalau ada kesempatan saya mau jadi ketua KONI. Akhirnya dari atlet saya stop, saya jadi pelatih di usia muda. Terus waktu itu memang ada kesempatan saya masuk di pengurus KONI jadi sekretaris umum. Saya punya cita-cita saya untuk mensejahterakan atlet dan pelatih, memang masih belum bisa tercapai. Akhirnya saya maju di ketua KONI dan alhamdulillah di 2016 ya kalau nggak salah, 2016 itu saya terpilih menjadi ketua KONI periode pertama. Itu yang saya lakukan pertama kali adalah meningkatkan gaji. Gaji atlet yang tadinya dari 300.000 maksimal 500.000 per bulan itu saya tingkatkan jadi 3 juta. 3 juta. Jadi atlet itu minimal dia punya kepastian hidup. Ya, benar. Ya, yang kedua pelatih. Pelatih kita naikkan juga gajinya. Setara dengan atlet. Jadi 3 juta, ada yang sampai 4 juta. Kedua, kepastian bonus kalau dia menang di levelan kota tingkatan pekan olahraga provinsi. Dulu bonus itu kalau masih ada sisa uang itu jadi bonus. Berarti tidak dianggarkan. Iya, bisa 10 juta, 20 juta, paling besar pada saat itu 20 juta. Itu pun nggak tahu kapan turunnya. Ya, jadi kalau habis bertanding tuh udah menang terus apa gitu atlet tuh. Nah, habis itu yang kedua saya bikin pastikan bonus itu naik. Dari 20 juta naik jadi 75 juta. Dan mempunyai kepastian hukum adalah punya perwali bonus. Jadi ada peraturan wali kotanya yang menyebutkan bahwa bonus itu nilainya segitu, tidak boleh dipotong. Berarti ada payung hukumnya? Ada payung hukum. Habis itu dipastikan bonus itu cair di tahun yang sama. Nah itu 1 tahun awal saya jadi ketua KONI itu yang saya lakukan. Karena dulu saya punya visi itu sejahtera atlet dan pelatih. Itu visinya. Visi saya sebagai ketua KONI. Orang bilang bisa sejahtera atlet tapi pelatih mah sulit sejahtera. Nah, gajinya sudah sama. Bonusnya pelatih dulu tidak pernah besar. Jadi yang difokusin kalau bonus atletnya udah besar, bonus pelatihnya ala kadar. Nah, karena kita basic semua rata-rata pelatih, pengurus waktu itu dari pengurus itu sebelumnya 80 orang. Pas saya jadi ketua saya bikin pengurus itu jadi 36, kita sempitkan. Pengurus itu rata-rata banyak basic dari atlet dan pelatih, rata-rata pelatih. Kita bikin payung hukum lagi bahwa bonus pelatih itu 75% dari atlet. Jadi kalau atlet 100 juta, bonus pelatihnya 75 juta. Karena ada satu cabang olahraga seperti yang saya pegang kayak menembak saja. Itu satu cabur itu bisa dapat medali sampai 7 atau 8. Jadi kalau 8 medali 75 juta kali 8. Nah itu bahasanya adalah kita selesai dalam menyejahterakan atlet dan pelatih. Tapi bukan hanya itu. Habis itu yang saya lakukan adalah memastikan atlet kalau sudah selesai posisi dia sebagai atlet, dia mau jadi pelatih, kita sekolahkan. Gratis dari kita. Yang kedua, kalau dia tidak mau jadi pelatih, kita masukin ke universitas, yang mana universitas itu D3, dulu belum ada D4 ya, sekarang baru ada D4, D3, D4, S1 itu dari kita gratis. Jadi minimal setelah dia selesai jadi atlet, selesai jadi pelatih umpamanya, dia habis itu mau kerja, tapi kan nggak punya gelar, kan atlet kan gitu. Nah jadi setelah lulus, kita berikan kesempatan dia mau fokusin ke pelajarannya atau apa, atau dia butuh sekedar ijazahnya untuk dia melamar kerja, minimal dia bisa hidup. Dan itu yang kita lakukan di periode pertama. Yang merupakan cita-cita saya, tapi alhamdulillah berhasil kita selesaikan di dalam 4 tahun gitu. 4 tahun kedua, hari ini saya sekarang bisa mengirim anak saya, kebetulan anak didik saya menembak, berangkat ke Olimpiade. Olimpiade. SEA Games udah dapat medali emas. Asian Games udah dapat medali emas. Saya kepoin nih. Cita-cita saya yang paling belum pernah tercapai dari dulu dan orang bilang itu kayaknya nggak akan tercapai. Dan tadinya kayaknya nggak tercapai karena ini kan detik-detik terakhir saya ketua KONI. Tapi alhamdulillah anak didik saya sekarang berangkat ke Olimpiade Paris yang menembak itu satu-satunya. Ini berarti memang selain pencapaian pribadi juga pencapaian KONI Kota Bogor ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Berkat kerja keras juga ya kan? Kerja keras, kerja sama. Sekarang kita pindah nih Kang, ini kan udah habis ngurusin atlet nih. Otomatis kan Kang Ben juga sering, kalau namanya atlet kan pasti anak-anak muda nih kan. Nah, kita geser nih Kang. Kang Ben bilang udah 12 tahun apa? Berapa Kang? Di MPC. Kalau di Pemuda Pancasila hari ini masuk periode keempat dan masuk tahun ke-14. Tahun ke-14. Ketua Pemuda Pancasila Kota Bogor. Nah,
boleh diceritain nggak Kang pengalaman Kang Ben ngurusin, ini kan atlet nih Kang, yang setiap hari ibaratnya ya fisik. Nah ini boleh ceritain dong Kang pengalaman yang memimpin MPC PP. Kalau pemuda Pancasila kalau hari ini di netizen itu sangat ngetop dengan ketidakbagusannya kan gitu ya. Dengan sentimen yang negatif. Ketika ada pemuda Pancasila pakai kapal laut gitu, pakai speedboat, ditulis, ternyata pasukan Oranye ini punya angkatan laut kan gitu ya. Tapi ya itu kita berterima kasih lah. Tapi kalau memang teman-teman mau tahu lebih dalam, organisasi pemuda Pancasila itu kalau kata ketua umum kita isinya dari haram jadah sampai ke orang yang ingin mencari sajadah. Jadi komplit. Tidak selamanya orang itu berada di dunia gelap. Justru dari negara ini, dari pemerintah, di mana yang ngurusin tentang orang-orang termarginalkan ini yang berasal dari yang dia tidak sekolah karena bukan kemauan dia, karena memang tidak ada biaya. Karena lingkungan. Akhirnya dia harus jadi preman di pasar karena dia tidak bisa sekolah, dia tidak bisa kuliah. Terus ketika memang dia jadi preman di pasar, terus apakah dia harus dicap sebagai orang tidak baik dan tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan hidup yang layak? Di mana datang peran pemerintah? Kan sampai saat ini kita masih lihat kalau orang udah posisi itu ya udah di situ aja. Tapi di pemuda Pancasila hari ini dari preman pasar, preman terminal sampai ketua ketua DPD RI dan ketua MPR RI ada. Dan itu ada semua di dalam pemuda Pancasila. Ketika di pemuda Pancasila itu kita berkumpul sebagai sebuah keluarga. Teman-teman kita yang merasa lebih beruntung dari saudara-saudara kita bisa membantu. Contoh saya punya anggota itu kebetulan kalau di kita ada komandan satgas kita. 6 kali masuk penjara selama hidupnya. Pada saat dia bergabung di dalam pemuda Pancasila, ikut saya itu sekitar kemarin itu sudah masuk tahun ke-8, tidak pernah nginjek lagi yang namanya penjara. Dia ikut di dalam pemuda Pancasila, memang walaupun tato dari leher sampai ke kaki, tetapi kalau kita ajarin dia yang baik segala macam, akhirnya dia bisa ceramah di depan ibu-ibu pengajian. Dan memang ini problemnya soal pemberdayaan aja dan kepercayaan ya Kak. Nah itulah, jadi pemuda Pancasila kalau dipandang jelek tergantung orang mau memandangnya. Karena memang ada juga pemuda Pancasila pakai loreng, dia malak di pinggir jalan. Tapi lebih banyak lagi pemuda Pancasila yang bisa diberdayakan, yang akhirnya bisa tumbuh. Hari ini di Jawa Barat sendiri 146 kader pemuda Pancasila yang lolos di DPRD, kota, kabupaten, dan RI. Dan provinsi, ya termasuk saya. Di DPR RI, kader pemuda Pancasila yang masuk itu sekarang 49 orang. DPR RI? Masuk di DPR RI dari berbagai macam partai. Saya pikir inilah dinamika organisasi ya. Tapi kalau memang suka dukanya ya kita bawa orang dari ujung pasar yang hidupnya dipikir hanya butuh hanya untuk makan, tetapi kita ajak berpikir lebih besar lagi, yang akhirnya dia mau. Kadang ada yang nggak mau, kadang ada yang mau. Memang awal-awal pas saya jadi ketua 1 minggu itu pasti ada 3 hari saya urusan dengan polisi. Ada anggota saya yang ditangkap, ada ini. Tetapi seiring perjalanan 14 tahun ini, 13 tahun inilah, di 3 tahun pertama seperti itu. Masuk tahun ke-4, ke-5 sampai sekarang urusan kita dengan polisi itu bisa dibilang 1 tahun sekali lah paling. Jadi saya yakin ada peningkatan dari sumber dayanya. Tadi Kang Ben udah cerita soal pemuda Pancasila kan, Kang. Nah ini habis ngurusin atlet, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, saya mau tanya soal politik nih Kang. Nah ini kan Kang Ben juga udah terpilih nih kan sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Punten nih Kang, Ketua DPD Nasdem Kota Bogor. Kenapa Nasdem? Karena dulu saya pernah Partai Patriot, saya pernah PDI Perjuangan, saya pernah Golkar. Pernah PDI Perjuangan? Pernah Golkar. Kalau kata orang itu kutu loncat katanya. Asal jangan kutu busuk, saya pikir nggak apa-apa. Karena gini, berpartai itu memang kita harus satu nyaman. Mungkin pada saat saya di posisi di Partai PDI Perjuangan, di Golkar, saya belum ketemu feel-nya. Tapi memang kalau hari ini saya bisa menyatakan kenapa Partai Nasdem. Partai Nasdem itu hari ini saya melihat memang punya pola pikir yang agak beda dari partai-partai yang lain. Sebenarnya kan
sebagian besar Partai Nasdem adalah ex Golkar. Ya, kan gitu. Lahir dari rahim Golkar. Lahirnya dari rahim Golkar. Tapi hari ini di Partai Nasdem untuk kami anak-anak muda itu diberikan kesempatan lebih. Ya. Kedua, dengan tagline-nya Partai Nasdem adalah politik tanpa mahar itu memang benar kita rasakan apa adanya. Justru dari DPP partai itu dia kalau bahasa kita di atlet itu kayak punya talent scout. Jadi kalau dia melihat ada talent-talent muda di wilayah di apa itu didatengin dan diminta. Saya salah satu yang didatangi dan diminta, bukan mendaftar. Bukan Kang Ben yang datang untuk mendaftar. Didatangin, diminta. Walaupun saya juga tidak yakin tadinya. Kebetulan 2014 Partai Nasdem di Kota Bogor hanya dapat 1 kursi. 2019 hanya dapat 1 kursi. Ini naik ya? Di 2024 ini kita 4 kursi. Tambahan 3 kursi. Jadi kenaikan yang cukup signifikan. Jadi mungkin dari situ dari DPP itu punya talent scout dan melihat gitu. Kami sendiri awalnya tidak yakin. Tetapi memang di DPD Partai Nasdem, di DPW Partai Nasdem, ruang itu dibuka lebar. Jadi kami bisa berkreasi. Kami bisa menampilkan, kalau bahasa sekarang menampilkan yang terbaik dari sisi kami. Jadi nggak terlalu banyak aturan-aturan yang ngejelimet. Untuk anak muda, ini salah satu partai terbuka yang cukup profesional kalau saya lihat. Dan memang di partai ini kita diajak untuk sama-sama berpikir. Jadi bukan hanya diperintah. Artinya melibatkan, artinya bottom up. Terlibat dari atas ngajak berpikir ke bawah, dari bawah bertanya apa semua, dan ketika kita kumpul di partai lebih banyak kita belajar. Jadi saya sih rasanya sih di sini banyak dapat ilmu ya. Jadi hari ini memang kalau semua partai lagi berlomba-lomba untuk mentransformasi partainya untuk menjadi bisa diterima oleh kalangan milenial. Kalau di Partai Nasdem memang milenial itulah Partai Nasdem. Bukan gimmick dan bukan gimmick, bukan slogan, bukan gimmick, bukan slogan. Kenapa? Karena anak muda selalu dibilang adalah tulang punggung kan, tapi biasanya anak muda itu jadi tulang pijakan doang buat yang tua-tua naik. Kalau tidak banyak dilibatkan. Iya, kalau di kita sama tua muda, karena di Partai Nasdem nggak ada panggilan bapak, nggak ada panggilan abang, panggilannya kakak. Jadi semuanya egaliter, semuanya sama. Boleh diminum dulu Kang. Nah ini sebenarnya dari tadi aus ini. sebelum saya nanya pertanyaan yang lebih berat nih Kang. Ini Kang Ben artinya dari ngurusin KONI berprestasi, ngurusin pemuda Pancasila berprestasi, ada signifikansi, ada perubahan. Artinya masyarakat tidak lagi memandang pemuda Pancasila khususnya di Kota Bogor berubah. Kemudian memimpin Nasdem. Prestasi juga, Alhamdulillah. Peningkatan 3 kursi di DPRD Kota Bogor. Sebenarnya sih Kang, apa sih yang membedakan Kang Ben sebagai, ini kan pimpinan semua nih Kang, apa sih yang membedakan Kang Ben ketika memimpin atau diamanahkan di ketiga organisasi itu? Jadi yang saya tahu itu kan kalau memimpin itu kita ngacu kepada Nabi Muhammad bahwa pemimpin itu harus menjadi suri toladan, bukan hanya sekedar perintah-perintah. Jadi kan kita kalau mentoladani berarti kita memberi contoh. Jadi saya walaupun saya ketua, tapi kalau saya harus pada saat acara kita ngangkat kursi itu yang paling kecil aja. Ya kita ngangkat kursi. Ngangkat kursi, kita geser meja karena awal-awal saya memang nggak tahu apa OCD ataukah apa gitu ya. Jadi pengennya kan agak rapi-rapi gitu. Nah, tapi ketika kita lakukan itu akhirnya anggota melihat bahwa kita tidak ada kesenjangan. Tidak ada gap. Tidak ada gap. Nah itu yang saya selalu ciptakan dari dimanapun saya memimpin. Di KONI saya punya sekretaris umurnya percis bedanya 10 tahun dari saya. Berarti dia 53 tahun umurnya. Beda 10 tahun di atas saya. Saya punya bendahara sekarang 70 berarti 23 tahun di atas saya. Tetapi dan kabit-kabit saya, wakil-wakil saya semua lebih tua. Tetapi bisa bekerja sama. Yang saya lakukan adalah pertama saya memberikan contoh, kedua saya siap memaparkan apa yang menjadi visi saya. Jadi ketika saya memimpin teman-teman yang notabene lebih tua, itu saya ketika saya punya visi ini,
Yang mau saya lakukan seperti ini, yuk sama-sama. Dan saya selalu membuka ruang untuk komunikasi. Dialog. Ya, jadi saya mau ini begini, saya mau ini begini, enggak, yuk saran ini gimana, saran ini gimana. Jadi kita coba untuk melibatkan semua. Begitu juga di Pemuda Pancasila, walaupun memang volumenya pasti akan lebih keras, tonnya akan lebih berat, gitu kan, kalau di Pemuda Pancasila, karena menyesuaikan tempat ya Kang. Menyesuaikan tempat. Saya tidak bisa melakukan apa yang saya lakukan di Pemuda Pancasila dilakukan di KONI. Begitu juga apa yang dilakukan di Pemuda Pancasila tidak saya bisa lakukan di partai. Jadi saya selalu diajarin kita harus tahu di mana kita berpijak. Pada saat kita berpijak di sini, nuansanya seperti ini, ya kita harus bisa menyamai dulu seperti itu supaya akhirnya kita tidak diterima. Alhamdulillah selama beberapa belas tahun ini ya rata-rata yang saya pakai seperti itu, yang akhirnya alhamdulillah ya teman-teman mau menerima lah gitu. Oke, menarik banget nih Kang Ben. Artinya dari segi pengalaman, jam terbang juga akhirnya udah bertemu dengan berbagai macam orang, bertemu berbagai macam lapisan masyarakat. Nah ini pertanyaan soal Kota Bogor nih. Kang Ben sebagai orang Bogor, maju DPRD Kota Bogor. Nah, bagaimana Kang Ben melihat kondisi Kota Bogor hari ini? Dan kira-kira apa sih Kang? Nggak mungkin dong kota nggak punya problem. Kira-kira apa sih Kang problem paling mendasar di Kota Bogor dari kacamata Kang Ben? Kalau kita bicara pertama dari Kota Bogor, kenapa hari ini menjadi hangat dalam perbincangan perpolitikan? Karena memang ini fenomena 10 tahunan kalau saya lihat. Karena 10 tahun itu biasanya tidak ada incumbent di dalam kepala daerah. Jadi ketika tidak ada incumbent, akhirnya banyak orang-orang yang ingin mencoba peruntungan untuk maju menjadi pimpinan kepala daerah ya. Karena kalau orang nomor 2, wakil wali kota itu selalu tidak pernah diperhitungkan sebagai incumbent. Jadi ini orang menjadi banyak dan sampai hari ini memang ada sekitar 18 sampai 20 orang yang lagi coba-coba mendaftar untuk calon wali kota atau wakil wali kota Bogor, itu di luar ketua-ketua partai malahan. Jadi cukup rame. Nah, itu saya pikir karena fenomena itulah. Tetapi kalau kita melihat hari ini kita harus bagi satu-satu. Kalau kita mau bicara hari ini dari infrastruktur di Kota Bogor, kalau di tengah kota aman. Karena kelihatan sama matanya presiden itu aman, kan gitu. Dan ada Istana Bogor. Tapi kalau kita lihat di samping Bogor, infrastruktur hari ini Bogor nggak baik-baik saja. Satu itu. Kedua, masalah pendidikan hari ini Bogor nggak baik-baik. Bogor nggak baik-baik. Yang ketiga, masalah kesempatan kerja hari ini juga Bogor nggak baik-baik saja. Kesempatan kerja nyaris berat. Pendidikan jumlah di satu kecamatan SD itu ada 28 SD, satu kecamatan, SMP-nya hanya 2, negerinya. Hanya 2 kan? Iya. Satu kecamatan? Iya, habis itu SMA negerinya hanya 2. Terus dari SD ini mau pada sekolah di mana? Akhirnya harus sekolah di swasta atau dia masuk ke sanawiyah dan lain-lain yang akhirnya ketika biaya itu timbul, ini akhirnya banyak orang tidak bisa nembus ijazah. Tahun lalu pemerintah Kota Bogor kalau nggak salah ya bersama DPRD Kota Bogor itu mengeluarkan sekitar 7 atau 17 miliar hanya untuk menebus ijazah-ijazah. Tapi itu juga masih kurang tepat sasaran dan masih sangat banyak yang belum bisa tertebus. Mau kita marahin sekolah swastanya karena menahan ijazah, dia nggak bisa kita marahin. Dia sudah memberikan pelayanan sebagai sekolah. Sekolah swasta dibikin dari gabungan pengusaha kan, yayasan dan macam-macam. Akhirnya dia kan perlu ada return, perlu ada income buat gaji dan lain-lain. Dari mana dia harus ini kalau muridnya tidak pada bayar? Sebenarnya sekolah negeri. Sekolah negeri dengan 28 SD mengerucut hanya di 2 SMP dan akhirnya ada zonasi. Dia harus pindah kecamatan untuk mendapatkan sekolah zonasinya nggak dapat. Akhirnya kalau kita hitung itu sekitar 3.000, satu kursi SMP itu diperebutkan oleh 8 siswa SD. Jadi 1:8. Jadi mau naik SMP itu hampir seperti susahnya mau jadi anggota DPRD gitu kan gitu. Itu iya. Dan dari situ kita mau berbicara bagaimana ke depan adalah kesejahteraan masyarakat. Simple, kesejahteraan masyarakat itu kalau sekolahnya terpenuhi, itu kesejahteraan pasti akan meningkat.
karena orang sudah jadi pinter, orang sudah bisa sekolah. Semakin banyak orang yang tidak sekolah, kita nggak akan bisa berbicara indeks kesejahteraan masyarakat baik. Jadi hari ini sih kalau saya lihat nggak baik-baik amat. Ya. RSUD hanya ada satu di Kota Bogor. Setiap hari mau masuk RSUD harus pakai powernya orang berpengaruh di Kota Bogor atau anggota dewan atau ketua ormas. Tetap harus ada ordal. Harus ada ordal. Nah ini sebenarnya menarik kan. Kalau kita bicara Kota Bogor, artinya ini kan ya sampai hari ini kan Jakarta kan udah meskipun sudah dirubah menjadi daerah khusus Jakarta, bukan lagi daerah khusus ibu kota. Namun secara tingkat mobilisasi kan artinya banyak orang Bogor yang komuter nih ke Jakarta. Kita juga riset kan, artinya memang karena memang jumlah mobilitas penduduk Kota Bogor yang cukup tinggi, kemudian juga angka kemacetan di Kota Bogor kayaknya ya lumayan juga. Nah, bagaimana Kang Ben melihat sebenarnya apa sih problem yang sekiranya mungkin ini kayaknya harus segera nih diselesaikan gitu, paling perlu lah untuk infrastruktur. Kalau kita bicara macet hari ini sebenarnya salahnya udah bukan lagi angkot. Kalau kemarin memang angkot punya andil lah. Sumber ya, tapi kalau sekarang kita bicara macet adalah salahnya bukan angkot, salahnya adalah jalanan yang udah tadinya besar dikecilin. Karena ya saya nggak tahu lah, ini pembangunan itu berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan gimmick atau berdasarkan keinginan dari si pimpinan. Jalanan yang hari ini tidak pernah macet di Kota Bogor sekarang 2 tahun ke belakang macet karena jalanannya dikecilin. Bagaimana mengatasi kemacetan? Membuka jalur baru. Jalur kita lebarkan, kita buka jalur-jalur di samping Kota Bogor, bikin jalan penghubung, ada inner ring road, ada outer ring road, kan gitu. Nah ini tidak dijalankan, tapi jalanan yang ada disempitkan untuk bikin pedestrian. Karena hari ini pembangunan infrastruktur bicaranya pedestrian. Sementara berapa pejalan kaki di Kota Bogor ketimbang orang yang memakai motor dan mobil, itu indeksnya masih sangat jauh. Artinya volume kendaraan dengan ruas jalan tidak balance. Tidak balance, udah kemarin nggak balance karena ada angkot, sekarang jalanannya dibikin sempit. Jadi masalahnya sebenarnya ini adalah pembangunan Kota Bogor yang kemarin saya lihat, pembangunan ini dasarnya apa? Apakah based on necessary ataukah based on popularity? Nah, karena di Jakarta ngebangun pedestrian gede-gede, bagus-bagus untuk jalan. Nah inilah. Nah ini yang saya pikir hari ini ke depan menjadi tugas berat karena jalanan yang udah disempitin nggak mungkin kita lebarin lagi, ya kan seperti itu. Nah ini saya nggak tahu kemarin mungkin tidak dihitung atau apa ya, tapi ya ini hari ini Kota Bogor kondisinya seperti itu. Macet tetap macet, malah tambah macet. Yang di tengah kota tadinya tidak pernah macet, sekarang macet. Di pinggiran kota, malahan antara perbatasan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, di situ ada terminal, di tengah-tengah ada namanya terminal layang. Jadi bukan terminal jalan raya, tapi jadi terminal. Tidak ada macet di depan, tapi angkot bisa parkir di tengah-tengah dan santai aja. Dan itu dari zaman saya SMA sampai sekarang saya datang lagi ke sana masih seperti itu. Gitu. Jadi kalau bicara itu PR kita masih banyak. Kalau memang bagaimana mengentasannya, moda transportasinya. Hari ini memang angkot itu kemarin ada yang dipotong untuk dijadikan bus 3/4 menjadi memotong 3 angkot. Tetapi ya tetap saja busnya masuk, angkot yang dipotong angkot yang tua, yang mudanya tetap jalan. Nah kan itu. Dan itu belum kepake banget. 1 bulan itu hitungan penggunaan itu kalau nggak salah sekitar 1 hari itu hanya sekitar 3.000-an lah dari yang memakai apa sih bus kita nih yang baru nih. Masih belum terlalu. Berarti memang bukan solusi yang efektif untuk. Ya mungkin ke depan kalau koridor-koridornya ditambah mungkin bisa, tetapi memang persaingannya dengan angkot juga masih cukup tinggi. Kang Ben udah cerita soal kondisi Kota Bogor. Nah ini kita dapat gosip nih Kang. Gosip-gosip politik nih kan kadang-kadang kita kalau istilahnya ada info langit nih Kang. Bicara soal pilkada Kota Bogor, pilwali Kota Bogor, kabarnya nama Kang Ben sering disebut. Alhamdulillah. Akan bertarung di pilwali Kota Bogor. Nah, boleh diceritakan nggak Kang? Misalnya ya ada nggak sih Kang? Boleh di-spill dikit ke kita. Ada nggak amanah atau ada nggak tugas dari partai untuk Kang Ben untuk maju di pilwali Kota Bogor? Kalau hari ini
kader internal partai memang ketika kita ditunjuk salah satu yang daerah yang berhasil ya meningkatkan kursi, otomatis kita punya privilege untuk kalau memang mau untuk maju dalam pilkada. Bisa mencalonkan sendiri Kang? Belum ya? Kita harus masih harus koalisi ya. Kita harus koalisi karena butuh 10, kita punya 4. Dan memang harus membangun koalisi-koalisi dan komunikasi-komunikasi dengan partai lain. Tetapi memang ya kalau dulu saya pikir dalam kalau kita mau ngebenerin kota ya kita harus ambil. Ya kalau kemarin saya mau merubah paradigma tentang pemuda Pancasila, pertama kali saya ambil pemuda Pancasila, saya robah, saya jalankan, akhirnya tadinya anak-anak muda nggak mau masuk pemuda Pancasila, selain preman juga, tapi sekarang anak muda juga ada, akhirnya alhamdulillah paradigmanya sedikit-sedikit masih bisa dan bisa berubah dan bisa diterima. Di olahraga kita coba itu, saya ambil ketua KONI-nya, akhirnya kita bisa melakukan sebuah perubahan. Ya insya Allah kalau memang ke depan ini memang jalannya ada untuk melakukan perubahan di Kota Bogor, bisa melalui, sebenarnya hari ini bisa kita lakukan melalui Dewan dalam kapasitas sebagai controlling. Nah, tapi kalau memang nanti ternyata partai mengamanahkan dan memerintahkan untuk bertarung di dalam pilkada atau pilwalkot, saya pikir kalau saya sih jarang mundur ya. Oke, mantap. Ini anak muda. Ini anak muda, nggak boleh mundur. Ya. Apalagi kalau udah tugas dari partai ya kan? Ya, tinggal ya nanti kita hitung-hitung semuanya lah, kondisi-kondisinya seperti apa. Nah, ini kalau boleh di-spill Kang, udah sejauh mana sih Kang komunikasi dengan partai lain Kang? Apa udah mencoba membangun komunikasi dengan partai lain? Dengan partai lain kita sudah komunikasi dengan beberapa partai, responnya cukup baik semua. Hanya saja memang dengan bahasa hari ini, pileg kemarin adalah pileg terbrutal. Iya. Memang kami rasakan di lapangan permainan uang dan lain-lain itu cukup kentara dan cukup dibiarkan. Dan cukup mempunyai jadinya benchmarknya jadi cukup tinggi orang untuk memilih. Kalau dulu hanya kenal, ngomong suka dia bisa milih. Kalau sekarang, kalau bahasa Sundanya udah kenal, udah suka, tapi ada pertanyaannya. Kalau bahasa Sunda tuh aya meureun. Ada kali. Kalau di sini kan jangkrik bos gitu. Nah, ada berapa? Nah, hari ini itu merebak di masyarakat. Jadi itu juga menjadi salah satu nanti ini ke depan PR kita. Apakah pertarungan ini merupakan sebuah pertarungan yang layak kita perjuangkan, atau kita berjuang dulu sekarang dari sudut controlling untuk pemerintahan. Jadi memang proses ini masih berjalan lah. Oke, artinya secara pribadi Kang Ben siap untuk sekiranya nanti diamanahkan oleh partai untuk maju, Kang Ben siap secara pribadi sih saya selalu siap aja. Tapi memang terakhir kita juga nanti harus memastikan, karena saya siap tetapi keluarga di kiri kanan saya itu yang paling penting hari ini kan. Jadi memang itu juga harus siap dulu semua. Kalau siap doanya pas, insya Allah langit ketujuh kan kita tembus gitu. Tapi kalau memang ada yang gimana-gimana ya nanti kita bisa ini. Tetapi ya untuk berjuang, karena saya lahir besar, saya kerja di Bogor juga, saya sehari-hari di Bogor. Saya kuliah memang di Jakarta, tapi setelah itu saya pulang ke Bogor kan. Jadi saya juga punya keinginan untuk membuat suatu landmark di Bogor. Apa yang bisa saya buat selama hidup saya kan gitu, untuk menjadi satu kebanggaan Kota Bogor, kebanggaan saya, keluarga dan anak gitu. Oke. Hatur nuhun Kang Ben, ini kalau kita terusin akan panjang sebenarnya. Tapi kita mungkin for next akan ngundang Kang Ben kalau udah daftar Kang. Siap. Kita siap undang Kang Ben. Kalau Kang Ben nanti memang diamanahkan oleh partai untuk bertarung, kita akan undang lagi Kang Ben. Siap. Untuk ngulik lebih banyak lagi ide, gagasan Kang Ben, apa yang akan dibawa Kang Ben untuk Kota Bogor. Kita siap mengundang Kang Ben. Siap. Apapun hasilnya nanti Kang Ben, kita tetap berdoa yang terbaik untuk Kang Ben. Terima kasih waktunya Kang Ben sudah menyempatkan hadir jauh-jauh nih dari Bogor ke sini menghadiri podcast Gersos. Terima kasih Kang Ben, sukses. Siap. Untuk kedepannya demikian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kang Ben. Terima kasih. 3, 2, 1.